Ya, statistik ekonomi 1 modul 1 ini isinya adalah cuman pengenalan saja ya. Di sini kita bicara suatu introduction. Nah, nanti saya bicara mengenai apa itu konsep statistik. Ya, ini saya ambil dari yang buku lama. Cuman nanti yang distribusi frekuensi itu saya ambil penyelesaiannya menggunakan yang buku baru. Ya, sedikit ada beda. Ya, jadi yang pertama adalah konsep statistik. Apa itu statistik? Apa itu populasi dan sampel ya. Kemudian apa itu variabel, kemudian pembulatan data. Nah, kalau pembulatan data ini kayaknya di buku yang kedua tidak ada ini, yang di buku kedua. Kemudian kita bicara distribusi frekuensi. Kemudian cara menyusun kelas dan seterusnya sampai menyusun nanti distribusi frekuensi relatif, kumulatif dan seterusnya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita harus tahu apa itu statistik ya. Statistik itu adalah kumpulan angka atau fakta ya. Itu termasuk data kuantitatif ya. Kebalikannya data kuantitatif apa? Kualitatif ya. Ada data namanya data kualitatif. Kualitatif ya. Ini lawannya dari kuantitatif. Jadi kalau kumpulan angka atau fakta itu adalah data kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu apa contohnya? Misalnya ya, ada apa ya? Paling enggak ya, jarak antara rumah ya. Misalnya rumah mas-mas atau mbak-mbak ini, masnya cuma satu ya. Sama tempat TTM, tatap muka ya. Jaraknya berapa? Nah, jaraknya ternyata misalnya ya cuman 10 kilo ya. 10 km. Kemudian ada yang 20 km dan seterusnya, atau lebih dari 20 km ya. Mungkin ada yang di luar kota. Yang kuantitatif ya ini 10 km, 20 km, 15 km. Yang kualitatif itu apa? Ya misalnya yang kurang dari 10 km ini termasuk dekat ya. Kemudian yang antara 10 km sampai misalnya 20 km itu adalah termasuk jaraknya yang sedang. Kemudian yang di atas 20 km ya, yang jauh itu termasuk jauh. Dekat, sedang, jauh ini kualitatif ya. Kemudian ini ada pengertian dalam arti sempit atau statistik deskriptif. Cuman ini tidak tahu yang di buku baru atau ada atau enggak, saya belum baca secara detail. Yaitu statistik yang memberi penjelasan tentang sebuah hal yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik ya. Nah, kemudian statistik dalam arti luas ini atau statistika. Jadi ada statistik dalam arti deskriptif, itu penjelasan data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, kalau yang lebih luas lagi, ini berarti apa? Kegiatan mengumpulkan, menyusun, ya, menyajikan, menganalisa dan menginterpretasikan data kuantitatif, ya. Lah, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk generalisir populasi. Apa ini maksudnya? Jadi misalnya mengumpulkan data ya. Jadi saya misalnya saya ini diberi apa ya, kepercayaan pada masyarakat. Ini berangan-angan meskipun tidak ada dalam angan-angan saya ya. Misalnya saya diberi kepercayaan untuk menjadi
gubernur. Nah, ya, karena gubernur itu apa ya? Kalau sekarang untuk menjadi gubernur, wali kota itu akan membutuhkan apa? Dana, ya, dana yang besar. Maka saya tentu saja belum apa? Kalau saya GR gitu ya tentu saja ya saya terima sekali dan seterusnya. Terus kemudian saya menggelontorkan uang ya untuk dana. Nah, tapi kalau misalnya saya ini orang apa? Anggap saja orang ekonomi, maka saya survei dulu kira-kira saya ini laku apa enggak. Nah, caranya gimana? Ya mengumpulkan misalnya saya itu dikenal di masyarakat apa enggak. Nah, caranya gimana? Saya mengumpulkan data, ya saya survei aja beberapa RT atau RW gitu ya. Saya kumpulkan. Misalnya tiap RT itu cukup 5 orang saja. Saya susun dalam saya amati 10 RT gitu ya. Kemudian saya susun datanya itu, kemudian saya disajikan, kemudian diinterpretasikan ya. Nanti ini ada cara-caranya sendiri sehingga dari hasil interpretasi itu ternyata kira-kira saya bisa ya, atau saya tidak mungkin dipilih karena apa? Saya nggak terkenal, banyak yang nggak tahu. Nah, makanya dari situ hasilnya ini dimanfaatkan untuk mengeneralisir populasi. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya di page berikutnya. Nah, kenapa butuh statistik ya? Kenapa? Karena satu, dibutuhkan penyajian informasi yang dapat dimengerti ya. Kalau misalnya saya mempunyai data banyak, misalnya data banyak artinya data survei atau apa banyak sekali, misalnya ada nama orang ya, kemudian jenis kelamin, kemudian umur, apalagi pendidikan dan seterusnya. Ini banyak sekali, tapi saking banyaknya itu saya bingung mau saya apakan data ini. Nah, dengan ilmu statistik kita bisa ya menyajikan data yang sebegitu banyaknya itu menjadi informasi yang berguna ya, informasi yang dimengerti. Misalnya saya mensurvei ya, nama, jenis kelamin, umur, kemudian pendidikan ya. Jadi misalnya dalam suatu toko itu saya survei nama, jenis kelamin, umur, pendidikan ya. Nah, dari toko tersebut saya bisa tahu kira-kira yang jenis kelaminnya atau yang dalam 1 bulan yang masuk ke toko saya itu kategori berdasarkan umur itu berapa. Ternyata yang sering masuk itu misalnya umur yang 12 sampai 17 tahun. Maka toko ini seharusnya menjual barang-barang yang 12 sampai 17 tahun yang lebih banyak. Kenapa? Ya karena pelanggannya banyak yang usia 12 sampai 17 tahun. Seperti itu. Kemudian menarik kesimpulan dari suatu sampel itu nanti. Kemudian mendapatkan suatu perkiraan ya. Nanti dulu. Sekarang populasi. Populasi adalah kumpulan seluruh objek dalam suatu fenomena ya, atau pengamatan untuk dipelajari berdasarkan ciri-cirinya dan kemudian ditarik kesimpulan. Ciri-ciri populasi disebut parameter ya. Populasi harus didefinisikan dengan jelas. Nah, ada populasi, nanti ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Diperlukan karena populasi yang terlalu besar. Ciri-ciri sampel disebut statistik ya. Nah, ini misalnya
Misalnya saya pingin mengamati ya, kira-kira di kota X, ini misalnya ada kota ya, kota S ya, Surabaya misalnya. Ya, ini ada populasi, anggap saja masyarakat Surabaya. Nah, dari macam-macam, jadi ada yang remaja, ada yang tua, ada yang masih anak-anak ya. Saya ingin tahu ya, saya ingin tahu. Nah, misalnya dari masyarakat Surabaya ini ya, atau anggap saja ini apa ya, masyarakat yang produktif, kira-kira gajinya rata-rata berapa ya, gajinya rata-rata berapa. Kalau misalkan pingin detail atau pingin apa ya, pingin hasilnya pingin benar 100%, ya tentu saja semua orang-orangnya ini saya tanyai satu-satu ya. Per bulan gajinya berapa ya, kemarin gajinya berapa, terus Mbak gajinya berapa, Mas gajinya berapa. Kalau misalnya saya tanyai semua, itu tentu saja mesti benar ya, karena semua sudah ditanyai. Tetapi apa, kalau cuman satu kota itu cuman 100 orang tidak masalah, tapi kalau misalnya Surabaya, Jakarta itu kan kota-kota besar ya, jadi penduduknya itu sudah jutaan. Nah, caranya yang paling gampang adalah menanyai beberapa sampel ya, sebagian dari populasi ya. Nah, itu gunanya suatu sampel. Diperlukan karena populasi terlalu besar ya. Nah, kemudian ciri-ciri sampel disebut statistik. Kalau yang tadi ya, ini kan sebenarnya istilah saja. Kalau yang tadi misalnya gaji orang pertama itu berapa, orang kedua berapa, orang ketiga dan seterusnya, dihitung rata-ratanya. Lah itu adalah suatu parameter karena semua semua gaji di dalam suatu populasi. Tapi kalau saya ambil sebagian, kemudian saya hitung rata-ratanya, itu adalah statistik ya. Itu maksudnya. Jadi ciri-ciri sampel itu adalah statistik, sedangkan ciri-ciri populasi adalah parameter. Kemudian gunanya adalah sebagai inferen ya, atau statistik induktif adalah menarik kesimpulan dari analisa sampel ya. Kan tadi saya tujuannya untuk apa? Untuk ingin tahu gajinya berapa masyarakat Surabaya. Saya ambil sampel saja, saya ambil sebagian saja, saya hitung, kalau ketemu bisa saya simpulkan ya, asalkan apa? Sampelnya ini mewakili ya. Makanya di suatu survei ya, kan kalau sekarang lihat berita di Indonesia itu kan lagi banyak sekali ya survei-survei presiden yang kira-kira akan jadi di 2014 ya. Nah, itu survei itu dalam rangka apa survei itu? Mencari sampel pemilih ya, mencari sampel pemilih. Tentu saja kalau ditanya satu-satu ya nggak survei itu namanya sudah pemilu sendiri atau sensus ya. Nah, caranya gimana? Ya dicari aja sampel, misalnya dari seluruh Indonesia diambil 1000. Nah, metodenya macam-macam, bisa lewat telepon ya, bisa wawancara langsung dan seterusnya. Nah, kemudian ini tadi dapat mewakili populasi ya, nanti ada hubungannya apa dengan error sampel ya. Nah, biasanya kan dalam suatu survei itu ada error ya, ada errornya. Nah, errornya itu apa? Itu nanti kan kita pelajari ya. Soalnya nanti ada dari sampel itu ada confidence interval atau derajat kepercayaan, atau nanti ada error
kesalahannya berapa. Nah, itu nanti. Kemudian ada statistik deduktif atau deskriptif, menganalisa data tanpa menarik kesimpulan. Ya cuman menganalisa data aja. Ya itu nanti dulu. Nah, ini hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Ini misal dari kiri ini kecil, ya. Ini besar. Maksudnya gini. Ya, semakin ke kiri itu kecil, semakin kanan adalah besar. Ini juga gitu, kecil, besar. Artinya apa? Dari grafik seperti ini, kalau misalnya ukuran sampelnya kecil, ya, tingkat kesalahannya apa? Besar, ya. Tingkat sebentar. Nah, ya. Kalau ukuran sampelnya kecil, ya, ini akan terus semakin kecil, ya. Semakin kecil ukuran sampel, maka tingkat kesalahannya adalah besar. Kemudian ukuran sampelnya bertambah, maka tingkat kesalahannya juga berkurang. Sampai akhirnya kalau ukuran sampel besar atau mendekati jumlah populasi, maka tingkat kesalahan akan kecil sekali. Seperti ini. Lanjut, masih mudah ini. Nah, ini adalah hubungan populasi dan sampel. Jadi ada suatu populasi, ya, populasi. Misalnya apa ini? Populasi dalam suatu hutan, ya. Ada monyet-monyet. Nah, ada monyet. Kemudian monyetnya ini mempunyai ukuran ekor. Nah, ukuran ekor. Ukuran ekornya berapa? Nah, kalau misalnya saya satu hutan saya sensus, saya ukur panjang ekornya satu-satu, ya nggak selesai-selesai. Ya caranya gimana? Dalam suatu daerah saya ambil beberapa ukuran beberapa monyet, kemudian saya ukur ekornya. Nah, ini yang namanya sampel. Kemudian dari sampel ini bisa saya dapatkan misalnya rata-rata ukuran ekornya tadi berapa. Itu adalah suatu statistik. Kemudian dari statistik ini, dari statistik suatu sampel ini bisa saya tarik kesimpulan. Saya tarik kesimpulan di sini bahwa populasi yang di sini itu adalah populasi monyet dengan ukuran apa tadi? Ukuran ekor sekian sentimeter, misalnya seperti itu. Ya. Ya, sebelum latihan ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Silakan. Ada yang pertanyaan, silakan dulu. Saya break dulu.